Okay, let's try something different. Baik, kita lanjut sesi yang berikutnya. Pada sesi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat daftar kelas, ya, membuat kelompok kelas, lalu menambahkan siswa, kemudian manajemen siswa, kemudian mencetak kartu login, sampai mencetak surat orang tua, ya. Nah, selanjutnya sebagai guru kita sudah melihat menu atau tampilan utama di halaman guru, ya. Kita bisa melihat bahwa kita punya dua kelas, 1A dan 1B. Kemudian kursus yang kita ikutkan yaitu kursus 1. Nah, untuk mengetahui kursus 1 itu apa, kita klik di kursus 1. Ya, kita klik di kursus 1. Nah, ini adalah rencana pembelajaran yang akan kita gunakan pada siswa yang kita daftarkan pada kelas tersebut. Nah, misalnya yang pertama ini kursus 1 yaitu pelajaran pemetaan bahagia. Nah, ini pelajaran kedua, pindahkan. Artinya kita mengajar ke siswa bagaimana memindahkan objek. Ya, kemudian yang ketiga belajar jigsaw dan seterusnya. Nah, ini tampilan dari silabus lah, ya, kalau orang kita nyebutnya silabus. Kalau di sini disebut program kerja atau rencana belajar. Nah, kita bisa melihat tampilan course-nya dengan tampilan seperti ini. Kita klik di bagian pojok ini. Nah, ini tampilan model chart, model gambar. Jadi silabusnya akan ditampilkan dalam bentuk gambar seperti ini. Tapi kalau kita tampil dalam bentuk yang satu lagi, ya seperti ini aja nampaknya, hanya ringkasan dari pelajarannya saja. Nah, terserah kita mau tampilannya mana. Nah, tentu saja sebelum kita mengajarkan ke siswa, kita sebagai guru juga harus tahu juga bagaimana materinya dan bagaimana solusi kita mengajar, kan seperti itu. Seandainya nanti anak ada yang bertanya, guru juga bisa memberikan jawaban. Kita coba dulu yang pemetaan bahagia pada pelajaran 1, ya. Kita klik di sini. Nah, kita klik. Di sini kegiatan tanpa komputer. Artinya anak akan disuruh mengikuti pelajaran ini, ya, dengan petunjuk sebagai berikut. Sudah ada videonya. Kita lihat videonya. Nah, Oke, silakan dilihat videonya sampai habis, ya. Nah, seterusnya. Ini saya skip aja. Nah, jadi sebagai guru nanti kita bisa menambahkan video kita sendiri. Jadi guru silakan buat video sendiri untuk menjelaskan bagaimana cara kerja pelajaran pertama ini ke anak. Contoh misalnya di sini kan tadi sudah ada rencana pelajarannya. Lalu media ajarnya apa? Kita bisa unduh PDF yang di sini, unduh PDF. Nah, artinya setelah diunduh PDF ini, nah di sini anak akan disuruh mencetak kertas ini, ya, kertas komen seperti ini. Nah, seperti ini kertasnya. Nanti anak disuruh bagaimana cara mengerjakan ini sesuai dengan video tadi gitu. Jadi guru silakan buat video sendiri untuk menjelaskan ke anak supaya anak lebih mengerti dalam bahasa Indonesia tentunya. Karena kalau dalam bahasa Inggris dari video saja sudah ada penjelasannya, ya. Contoh misalnya cut out a row for each member of your term. Artinya silakan dipotong ini lalu ditempel, ya, ditempel sesuai instruksi yang ada pada video untuk menyelesaikan pertanyaan ini. Which way should the frog step to get to the fruit? Artinya silakan pilih instruksi mana yang tepat, ya, supaya
blok ini bisa mendekati blok ini. Tentu saja bloknya adalah blok panah atas, ya kan? Nah, jadi siswa nanti akan menempel di sini gitu ya, sesuai dengan video yang ada pada petunjuk. Nah, ini sebenarnya tugas guru adalah menyiapkan apa yang harus dikerjakan anak. Silakan dibuatkan videonya. Nah, supaya anak lebih paham. Nah, kalau hanya mengandalkan video yang ada di sini saja, mungkin anak kurang paham, karena apalagi anak yang belum bisa membaca atau orang tua yang masih belum mengerti. Jadi gurulah yang memberikan solusi. Nah, setelah selesai, anak akan melanjutkan, lanjutkan untuk tahap berikutnya. Ya, setelah dia mengikuti arahan tadi, dia akan diberikan latihan seperti ini. Anak akan menyelesaikan latihan ini. Pilihan berganda. Panah mana yang mendapatkan klub untuk harta? Misalnya contoh jawabannya ini. Ini kan diberikan contoh jawaban. Jawab anak. Lalu kirim. Itu jawaban yang benar. Oke. Nah, jadi selesai nih latihan pertama ya. Kita masuk ke latihan kedua. Kegiatan tanpa komputer. Nah, latihan kedua. Kita lihat instruksinya. Nih, ini yang latihan kedua sesuai dengan LPP tadi atau rencana pembelajaran tadi, yaitu pindahkan. Itu materi pelajaran yang kedua. Jadi anak disuruh mengikuti tugas yang kedua. Nah, jadi ini kegiatan atau aktivitas anak di rumah, ya, tanpa menggunakan komputer. Nah, di sini guru diminta nanti jelaskan lah apa itu program. Ya, program adalah sederetan algoritma ya yang digunakan untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, dalam hal ini untuk menjalankan mesin. Nah, ternyata manusia juga punya algoritma sendiri di rumah kan. Nah, silakan nanti guru memberikan motivasi seperti itu. Nah, kita lihat dulu videonya. Atau guru juga nanti bisa meminta anak mengirimkan video singkat tentang bagaimana anak itu memahami tentang program. Apa itu program? Silakan anak mengirimkan video singkat tentang jawaban mereka ke grup guru yang ada pada kelas tersebut. Nah, jadi guru juga bisa mengambil penilaian dari pemahaman siswa tentang mengenai apa itu program ya. Nah, jadi dari video ini nanti anak akan diminta untuk melakukan aktivitas instruksi sesuai dengan kartu perintah yang dia dapat. Kita lihat nih, unduh PDF. Guru bisa mengunduh PDF. Lalu pahami apa yang dimaksud dengan pelajaran yang kedua ini. Nah, seperti ini. Ada sini start, not, ya. Nah, dan sebagainya. Silakan dipelajari, dipahami oleh guru bahwa ini adalah kartu perintah. Ya, kartu perintah. Jadi nanti seperti ini misalnya north utara ya, jadi siswa mengangkat tangan. South selatan, siswa menurunkan tangan. West ya, barat mengangkat atau mengarahkan tangan ke sebelah kanan mereka. East timur dan sebelah kiri. Nah, begitunya dan seterusnya. Ini ada contoh kartu perintah. Jadi alangkah baiknya guru yang membuatkan video singkat tersebut untuk menjelaskan maksud dari pembelajaran yang kedua ini. Ya, seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai, siswa akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini hampir sama, pilihan berganda. Algoritma mana yang mendapatkan crop untuk bunga? Jadi di sini juga sudah ada jawaban sih sebenarnya, karena ini kan masih tingkat dasar, jadi ada bocoran soal, ada bocoran jawabannya, sehingga siswa nanti akan terbiasa dengan soal-soal seperti ini gitu ya. Nah, misalnya ini panah ke kiri 2 kali ya. Nah, kita pilih yang ini, kirim.
Lakukan yang benar. Oke. Nah, selesailah 2 sesi pelajaran. Nah, sekarang masuk ke sesi pelajaran yang ketiga. Nih, tahap pelajaran yang ketiga. Sesuai dengan rencana pembelajaran kita. Nah, pada aplikasi ini siswa tidak perlu mengikuti jadwal pelajaran yang ada di sekolah. Artinya, siswa bisa belajar di rumah sesuai dengan waktu mereka sendiri, sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Mereka bisa belajar kapanpun dan dimanapun, ya, baik itu misalnya belajarnya mau pagi, mau siang, mau malam, terserah. Begitu juga orang tua, jadi lebih fleksibel mengatur waktu mendampingi anak dalam belajar menggunakan aplikasi ini. Nah, pada tahapan ketiga ini, anak akan belajar bagaimana menggunakan jigsaw, ya, atau belajar drag and drop. Seperti yang kita ketahui, drag and drop ini adalah perintah untuk menggerakkan suatu benda atau suatu item yang ada di dalam program komputer, apakah itu shortcut, apakah itu image dan lain sebagainya, ya. Nah, di sini anak akan belajar drag and drop, tarik blok ke target. Ini perintahnya. Oke. Nah, perintahnya drag and drop itu apa? Yaitu klik, tahan, lalu geser. Nah, maka selesailah masalah yang pertama. Lanjutkan. Nah, lanjutkan. Begitu seterusnya. Jadi anak akan mengikuti perintah pembelajaran sesuai dengan instruksi yang sudah disediakan pada rencana pembelajaran. Nah, seperti itu, ya. Oke, sekarang kita back dulu. Kita kembali lagi ke halaman guru tadi, ya. Kita kembali lagi ke halaman guru tadi. Nah, jadi seperti itu. Kita misalnya masuk kelas kursus 1, kita akan lihat nanti progresnya. Nah, ini kalau siswa nanti sudah mengerjakan seperti yang kita kerjakan tadi, nah, maka semua item yang ada di rencana pembelajarannya akan berubah warnanya menjadi warna hijau, ya. Warna hijau. Artinya ini sudah kita lewati kursusnya. Nah, begitu juga nanti siswa, kalau siswa sudah mengerjakan, ya siswa juga akan ditampilkan seperti ini, berwarna hijau apa yang sudah dia kerjakan. Makanya sebagai guru kita wajib menyelesaikan dulu kursus ini supaya kita tahu nanti bagaimana menyikapi atau bagaimana menyelesaikan kendala-kendala yang dialami oleh siswa kita. Nah, contoh di sini tadi kan hijau dia, ya, hijau. Kita lihat keterangan di bawah. Nah, hijau artinya apa? Selesai sempurna. Pekerjaan kita selesai dengan sempurna. Kalau warna hijau yang seperti ini, artinya apa? Selesai tapi terlalu banyak blok. Artinya mungkin terlalu banyak melakukan perulangan karena salah ulang, makanya dia seperti ini. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi siswa. Ini kan dari sisi guru, ya. Guru yang mengerjakan. Nah, karena guru harus tahu juga apa kursus yang akan dialami atau yang akan dijalankan oleh siswa kita. Nah, sekarang untuk masuk ke kursus sebagai murid, kita logout dulu nih. Kita logout dulu, ya. Kita sebagai guru kita keluar dulu. Karena kita menggunakan komputer yang sama. Tapi kalau komputernya berbeda, ya silakan, nggak apa-apa. Nah, untuk untuk siswa, ya. Nah, siswa tadi sudah dibagikan masing-masing kartu login, ya. Sekarang kita jelaskan ke orang tua. Siswa tadi sudah diberikan masing-masing kartu login. Dan juga kepada orang tua sudah dikirimkan surat pemberitahuan bahwa anaknya sudah aktif di kursus yang kita selenggarakan pada aplikasi Code.org. Nah, cara orang tua untuk mengakses, ini bagi orang tua boleh ambil video ini, ya, silakan pelajari. Untuk mengaksesnya, orang tua cukup mengetikkan URL Studio Code.org section, ya, section Studio Code.org section. Seperti ini contohnya. Studio Code.org /section, ya. Nah, kita lihat dulu, ini karena salah URL nih, ya. Code.org section pakai S, ya, /TZYZLK itu nama kelasnya, Studio Code.org section TZ
TZ YZLK, TZ YZLK. Nah, jadi orang tua setelah mengakses link yang kita kirim, ya seperti ini, atau link yang guru kirim, seandainya surat ini dikirim dalam bentuk format PDF, maka orang tua bisa langsung klik di sini tanpa harus mengetikkan kode atau URL-nya secara manual seperti yang saya lakukan barusan, ya. Ini karena supaya lebih paham saja, makanya saya buat secara manual. Tapi kalau surat ini dikirim secara elektronik bentuk PDF, ini bisa diklik langsung ya Bapak Ibu ya, yang sebagai orang tua langsung klik, maka akan muncul halaman ini. Nah, pada saat muncul halaman ini, Bapak Ibu tinggal memilih nama anak kita ya, atau anak Bapak Ibu ya, silakan dipilih. Misalnya kita mau anak kita itu bernama Budi ya, kita kliklah nama Budi. Nah, setelah kita klik nama Budi, maka Budi disuruh lagi memilih gambar rahasia dia sesuai dengan kartu login yang dibagikan. Sekarang kita lihat kartu login ya. Ini kartu login, kita lihat si Budi. Nah, ini si Budi. Ternyata gambar rahasianya adalah nih naga berwarna biru. Ayo, apa nih? Dongker ya. Nah, ini dia gambar ini. Nah, kita klik. Lalu langsung klik masuk. Nah, langsung klik masuk. Jadi pilih nama, pilih gambar dan masuk. Gampang kan? Nah, maka anak tadi atau orang tua yang mendampingi anak tadi akan dihadapkan pada kursus yang sudah disediakan oleh guru, yaitu kursus 1. Inilah dia kursus 1. Nah, makanya setelah tersedia seperti ini, bapak atau wali murid atau orang tua murid yang mengikuti kursus ini bisa mendampingi anaknya dalam mempelajari kursus yang sudah disediakan ini. Dimulai dari pemetaan bahagia tadi yang pertama, klik. Nah, makanya nanti saat wali murid mengakses ini, mungkin guru sudah memberikan solusi melalui video yang diunggah pada grup yang ada di WhatsApp ya. Jadi guru sudah menjelaskan apa yang harus anak Anda lakukan pada kursus yang pertama ini, ya sesuai dengan instruksi yang ada pada video ini gitu. Setelah anak selesai menyelesaikan ini, menyaksikan video ini, ya anak langsung lanjut untuk tahap berikutnya. Ya, lanjut ke tahap berikutnya, lalu menjawab soal yang ada di sistem seperti ini. Nah, ini tidak ada kunci jawabannya. Kenapa tidak ada? Karena ini halaman siswa, sehingga siswa harus menjawab pertanyaan ini. Tapi kalau halaman ada jawabannya, karena itu mungkin halaman guru. Karena guru nanti masa guru nggak bisa memberikan jawaban, nah seperti itu ya. Jadi sebenarnya guru tanpa bantuan pun untuk ini sebenarnya harusnya sudah bisa menjawab ya. Contoh, panah mana yang mendapatkan prop untuk harta? Nah, ini karakter yang ada di sini yang ditargetkan adalah ini, maka panah ke bawah. Pilih ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi selesailah step pertama. Lanjut ke step kedua, tahapan kedua, pindahkan ya. Nah, anggaplah orang tua atau wali murid tadi sudah menonton video ini, ya, lalu dia melanjutkan ke tahap selanjutnya, pilihan berganda, ya, misalnya ini tadi ke kiri, klik ya. Nah, seperti itu. Jadi anak disuruh menjawab, pilih mana. Nah, sekarang biarkan anak bekerja didampingi oleh orang tua. Kalaupun tidak didampingi, orang tua juga bisa membiarkan anak belajar sendiri, tapi dengan catatan ya beri dulu contoh 1 supaya anak tahu apa yang akan dia kerjakan ya. Sekarang ini kan perintahnya adalah drop, maka anak memilih drop lalu drop ke sini, lanjut ya. Kalau sudah lanjut, jadi anak lanjutkan lagi yang sesi kedua nih, lanjut seperti itu. Lanjut lagi sesi ketiga, pada pelajaran ketiga bagian 3. Nah, seperti ini, lanjut ya. Ini masih drag and drop, anak melakukan latihan drag and drop ya. Nah, seperti ini. Oke, nah dan seterusnya. Jadi setelah anak selesai mengikuti course ini ya, guru nanti akan dengan mudah melakukan monitoring anak sudah sampai mana ya, anak sudah sampai mana pekerjaannya. Nah, sekarang kita keluar dulu atau kita selesaikan dulu lah ya, kita selesaikan dulu.
kita anggap ini anak ini kita selesaikan satu kos. Nah seperti itu ya, kita selesaikan. Nah cukuplah sampai 6 saja kita selesaikan, sampai 6 ya. Nah sekarang si Budi capek, udahlah sampai 6 aja lama, udah capek. Nah misalnya seperti itu, nah, maka dia akan kita suruh keluar ya, silakan keluar atau menutup aplikasinya. Nah katakanlah si Budi tadi udah. Nah sekarang kita kembali lagi ke halaman guru ya. Guru nanti akan melihat progres dari si anak ini sudah sampai mana. Sekarang guru login menggunakan akunnya ya. Setelah guru login menggunakan akun, nah guru akan lihat nih kelas 1A tadi ya, kelas 1A. Nah maka di sini akan kelihatan dari 5 siswa yang ada di kelas 1A yang bekerja baru si Budi doang ya. Artinya baru si Budi yang mengerjakan tugas atau yang menyelesaikan kursus, baru sampai kursus 3 atau kursus 1 bagian ketiga. Nah bagian 1 bagian 2 udah selesai. Nah sementara yang lain belum gitu. Jadi guru dapat mengontrol ini. Nah seandainya nanti siswa tadi terlalu lama tidak menyelesaikan kursus, guru bisa melakukan kontak ke orang tua. Nah, mungkin mengkonfirmasi, Pak atau Ibu, anaknya kok nggak ada menyelesaikan kursusnya Bu, Pak. Nah seperti itu. Jadi ada nanti komunikasi antara guru dan siswa ya. Nah seperti ini. Nah kemudian untuk memonitoring ini kita juga bisa melihat statusnya ya. Kalau seandainya nanti anak itu sudah ngerjakan, kita login ya, nanti gambarnya seperti ini, hijau dengan sisi berwarna hijau. Kalau dia abu-abu seperti ini, artinya belum pernah dikerjakan sama sekali. Nah, kemudian kalau dia seperti ini, warnanya biru atau hijau ya, itu artinya selesai dengan sempurna. Kemudian kalau hijaunya ini agak hijau redup ya, seperti ini, artinya anak itu menyelesaikan materi di poin 3 ini. Misalnya di poin 3 ini berwarna ini ya, artinya dia menyelesaikan poin 3 ini, tapi banyak sekali melakukan pengulangan. Karena mungkin sering salah, menjawabnya salah, ulang lagi, salah, ulang lagi, salah, ulang lagi, seperti itu. Jadi warnanya akan berbeda. Nah, ini kalau dari sisi si guru untuk melihat progres anak. Nah, jadi dengan adanya aplikasi ini, progres pembelajaran komputer science itu akan menjadi lebih efektif dan menyenangkan walaupun dilakukan dengan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, sesuai dengan kondisi kita sekarang ini. Nah, memang lebih baik itu adalah pembelajaran tatap muka. Nah, tapi dengan kondisi seperti ini merupakan solusi yang tepat menurut kami ya. Oke, lanjut. Setelah kita melihat perkembangan, maka kita bisa melakukan respon teks. Nah, respon teks ini adalah seandainya nanti ada yang melakukan komunikasi lewat chat, akan muncullah di respon teks ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat penilaian survei. Penilaian survei juga belum ada. Jadi dengan adanya penilaian survei ini bisa dilakukan tadi berdasarkan hasil progres anak. Jadi guru bisa melakukan penilaian berdasarkan progres ini. Nah, seandainya ini sudah selesai, ya, guru akan melakukan penilaian. Berapa sih nilainya gitu? Atau guru bisa juga memberikan skor dengan status penyelesaian dilakukan oleh anak. Misalnya kalau dengan selesai sempurna skornya 10 misalnya. Kalau terlalu banyak blok skornya 8 misalnya seperti itu. Jadi ditotalin dapatlah nilai gitu ya. Dibagi dengan berapa jumlah course yang dia selesaikan. Nah, itu cara kita memberikan penilaian bagi guru. Nah, kemudian project. Nah, project. Ini project kalau kita menambahkan bahwa sebuah siswa kita kasih tugas untuk menyelesaikan suatu project. Nah, ini kita nggak usah pakai project lah untuk tahap dasar ini, biarlah mereka belajar computer science secara basic dulu ya. Nah, kemudian setelah itu statistik. Nah, di statistik sini nanti akan dilihat berapa level atau berapa tingkat yang telah diselesaikan anak. Ya, berapa tingkat yang diselesaikan anak. Ini kan belum ada. Baru si Budi aja baru menyelesaikan 10. Coding yang udah diselesaikannya adalah 14. Ya, baru seperti itu. Ini si Budi. Karena baru Budi tadi yang ngerjain gitu ya.
Kemudian nanti kelola murid. Nah, kelola murid kembali lagi ke halaman yang sebelumnya. Misalnya mau mengganti nama, misalnya ada kesalahan nama, ya. Misalnya kemudian apa lagi, mau mengedit atau bahkan menghapus. Nah, setelah anak nanti selesai bekerja, udah habis akhir semester, guru silakan memberikan penilaian. Ya, setelah guru memberikan penilaian berdasarkan progres tadi, kemudian untuk reward supaya anak lebih bersemangat, guru bisa melakukan cetak sertifikat. Misalnya ini untuk kelas 1A. Kelas 1A ya. Nah, kita lihat kemajuan dulu. Contoh tadi kan udah lihat kemajuan, progres tadi kan. Nah, ini progres. Nah, selain lihat progres, setelah selesai semuanya, guru melakukan penilaian berdasarkan progres, kita kasihlah sertifikat. Ya, kita buat sini cetak sertifikat. Nah, kita cetak sertifikat supaya anak lebih semangat. Nah, jadi semua anak yang di kelas kita akan muncul nama-namanya di sini. Lalu kita klik cetak sertifikat. Nah, makanya di awal tadi saya sudah katakan nama anak usahakan jangan sampai salah. Karena nanti ini akan menjadi nama di sertifikat mereka. Nah, ini seperti ini. Ada anak 5 orang ya 5 sertifikatnya. This certificate is award to Adila for successfully completion of kursus 1. Artinya dia menyelesaikan kursus 1. Ya, nah, ini sertifikatnya. Ini di akhir semester sudah bisa kita bagikan. Ya, untuk per anak dengan mengikuti pembelajaran kita secara online tadi. Nah, baik ya. Saya rasa tidak begitu sulit. Hanya saja nanti guru wajib menyelesaikan dulu kursus ini sebelum mengajarkan ke siswa. Guru harus selesaikan dulu ya, contoh kursus 1 tadi ini. Jangan nanti jangan sampai anak bertanya guru nggak bisa jawab. Nah, kan itu jadi susah juga ya, seperti itu. Nah, ini dia ya, yang guru selesaikan baru sampai sini. Harus sampai 100%. Nah, harus sampai selesai semuanya. Nah, sehingga nanti apa-apa yang perlu disiapkan ya guru siapkan terlebih dahulu. Salah satunya tadi contoh misalnya video untuk menjelaskan suatu bagian pembelajaran. Ya, mungkin anak dengan menyaksikan video yang ada di aplikasi kurang paham karena pertama yang menyampaikan dalam bahasa Inggris ya. Kemudian juga pemahaman orang tua mungkin terbatas ya. Jadi sebagai guru itulah tugas kita. Kita siapkan video khusus menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran itu dilakukan. Sehingga anak-anak nanti pada saat menjalankannya tidak lagi ada kendala yang berarti. Saya rasa sudah cukup informasi ini saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi guru-guru komputer khususnya ya dalam memberikan pelayanan pembelajaran daring atau PJJ selama waktu masa pandemi ini. Nah, terlebih kurang salah dan silaf mohon dimaafkan. Kritik saran silakan dilayangkan melalui komentar boleh ya, atau melalui media-media sosial seperti WhatsApp bagi yang sudah kenal sama saya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan semangat selalu. Okay, let's try something different. Thank you.